Halo semuanya, balik lagi di channel Nay. Hari ini Nay mau menceritakan mengenai balik lagi ke kasus pembunuh berantai. Dan yang kali ini Nay mau menceritakan pembunuh berantai dengan korban terbanyak di seluruh dunia. Dan ini aku akan ambil 5 teratas dulu ya. Jadi tanpa babi bu, langsung aja mari kita mulai. Eits, seperti biasa video ini bertujuan untuk mengedukasi bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian. Langsung aja mari kita mulai. By the way, sebelum mulai aku mohon maaf kalau ada pronunciation yang salah ya. Jadi jangan dimarahin. Pertama kita akan masuk ke Luis Alfredo Garavito Cubillos, anggap aja. Oke, Luis Alfredo Garavito Cubillos. Dia dikenal juga sebagai La Bestia atau The Beast. Luis Garavito ini adalah seorang pria kelahiran 25 Januari 1957. Yaitu seorang pembunuh berantai dari Kolombia. Dia juga seorang pemerkosa, penganiaya anak, dan juga nekrofil atau dia suka bersetubuh dengan mayat. Dan pada Oktober 1999, dia mengaku telah melakukan pemerkosaan, penyiksaan, mutilasi, dan pembunuhan terhadap 147 anak di bawah umur yang didominasi pria dan anak muda di wilayah Kolombia Barat. Pada musim gugur 1980, Garavito diperkirakan telah memperkosa dan menyiksa anak-anak di bawah umur minimal 200 orang. Dan itu sebelum melakukan pemerkosaan dan penyiksaan juga mutilasi tambahan terhadap 189 anak lainnya di Kolombia dari Oktober 92 sampai April 99. Belum lagi dia juga melakukan 4 pembunuhan lain di Ekuador selama 1998. Garavito dijatuhi hukuman 1.885 tahun dan 9 hari penjara, dan ini merupakan hukuman penjara terlama dalam sejarah Kolombia. Tapi undang-undang di Kolombia itu membatasi hukuman penjara itu maksimal 40 tahun dan ditambah karena Garavito berkooperasi atau membantu polisi dalam menemukan mayat-mayat korban, hukumannya dikurangi menjadi 22 tahun. Garavito saat ini menjalani hukumannya di salah satu penjara dengan keamanan maksimum Valledupar di El Cesar di Kolombia. Dan dia akan memenuhi pembebasan bersyaratnya pada 2023 ketika dia telah menjalani 3/4 dari hukumannya. Selanjutnya ada Pedro Alonso Lopez. Pedro Alonso Lopez adalah pria kelahiran 8 Oktober 1948 yang merupakan seorang pembunuh berantai dari Kolombia. Dia juga seorang pemerkosa anak yang membunuh minimal 110 gadis di 1969 sampai 1980. Dan dia juga mengaku telah membunuh lebih dari 300 korban di Kolombia, Peru, dan Ekuador. Pedro sudah dibebaskan dari penjara pada tahun 1998 dan saat ini keberadaannya tidak diketahui. Kejahatan Lopez pertama kali mendapatkan perhatian internasional setelah wawancaranya dengan Ron Leitner, seorang jurnalis di sel penjara Ambato pada 1992. Dan wawancara ini akhirnya dipublikasikan secara luas pada tahun 1992 di Chicago Tribune dan juga di banyak surat kabar di Amerika Utara. Dan menurut cerita dari Leitner, Lopez dikenal sebagai monster Andes pada tahun 1980 ketika dia memimpin polisi ke-53 kuburan di Ekuador. Dan semua korbannya Lopez ini adalah anak-anak berusia 9 sampai 12 tahun. Dan pada 1983 ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan 110 gadis di Ekuador, dan lebih lanjut dia mengakui 240 pembunuhan lain di Peru dan Kolombia. Yang selanjutnya ada Javed Iqbal Umair. Dia adalah seorang pria kelahiran 8 Oktober 1956. Javed adalah seorang pembunuh berantai dari Pakistan yang mengaku telah melakukan pelecehan seksual dan pembunuhan terhadap 100 anak laki-laki dengan rentang usia 6 sampai 16 tahun. Cara Iqbal membunuh korbannya adalah dengan cara mencekiknya, lalu memotong-motongnya dan melarutkannya dalam asam sebagai salah satu cara dia untuk menghilangkan bukti. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sama dengan yang dilakukan terhadap korban-korbannya, yaitu dicekik dan dipotong-potong menjadi 100 bagian sesuai dengan jumlah korbannya, dan nanti akan dilarutkan ke dalam asam di depan orang tua para korban. Tapi menurut Menteri Dalam Negeri, hukuman seperti itu tuh terlalu kejam, jadi kemungkinan tidak akan diizinkan. Akhirnya Iqbal meninggal karena bunuh diri sebelum hukumannya dilakukan pada 8 Oktober 2001.
Dan selanjutnya ada Mikhail Viktorovich Popkov. Dia dari Rusia, jadi namanya susah banget. Mikhail adalah seorang pembunuh berantai kelahiran 7 Maret 1964 yang telah melakukan pelecehan seksual dan membunuh sekitar 80 wanita dari rentang tahun 1992 sampai 2010. Dan dia melakukan pembunuhan di Angarsk, Irkutsk, Siberia, dan Vladivostok. Dia dikenal sebagai The Werewolf dan maniak Angarsk karena kejahatannya yang sangat brutal. Mikhail, seorang mantan perwira polisi yang juga merupakan pembunuh berantai paling produktif, ceritanya ya. Dia dihukum melakukan 22 pembunuhan di 2015 dan mengaku melakukan 59 pembunuhan lain 3 tahun kemudian. Pada 10 Desember 2018, Mikhail dihukum atas 56 dari 59 pembunuhan karena 3 pembunuhan lainnya itu tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Dan akhirnya dia menerima hukuman seumur hidup. Selanjutnya ada Daniel Camargo Barbosa. Dia adalah seorang pria kelahiran 22 Januari 1930 yang merupakan seorang pembunuh berantai dari Kolombia. Dia juga dikenal sebagai The Sadist of El Carpito. Lucu namanya ya. Dia diyakini telah memperkosa dan membunuh hingga 180 gadis di Kolombia dan Ekuador selama 1970 sampai 1980-an. Camargo ditangkap oleh 2 polisi pada 25 Februari 1986 di Quito setelah dia baru saja membunuh korbannya berusia 9 tahun bernama Elizabeth. Polisi saat itu sedang berpatroli dan mendekatinya menganggap dia bertindak mencurigakan. Mereka menemukan bahwa Camargo membawa tas berisi pakaian yang berdarah dan juga klit korban terakhirnya. Daniel Camargo dengan tenang mengaku telah membunuh 72 gadis di Ekuador sejak dia melarikan diri dari penjara Kolombia. Camargo dihukum pada tahun 1989 dan dihukum 16 tahun hukuman penjara yang merupakan hukuman penjara terlama pada saat itu di Ekuador. Pada 13 November 1994, Camargo ditikam hingga tewas oleh Giovanni Noguera yang merupakan keponakan salah satu korbannya. Dan Camargo berusia 64 tahun saat kematiannya. Nah, itu dia tadi mengenai 5 pembunuh berantai dengan korban terbanyak di seluruh dunia. Ada lagi yang aku lewatkan, ada lagi yang belum sempat aku sebutin di sini. Atau kalau kalian mau lanjut ke part 2-nya bisa juga komen di bawah ya. Menurut kalian gimana mengenai para pembunuh berantai ini? Menurut aku ya, pemburu berantai mah selalu sama ya komennya, mereka sadis banget. Aku nggak berani bacanya sebenarnya karena mostly korbannya ini anak-anak kecil dan pasti ada juga pelecehan seksual di dalamnya. Jadi nggak kebayang lah. Nah, itu dia cerita hari ini. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Kalau kalian mau lanjut ke part 2-nya boleh komen di bawah. Atau kalian punya ide-ide kasus lain yang mau aku bawakan di channel ini, boleh juga komen di bawah. Atau kalian bisa DM aku di IG aku @nadiarahmatiin. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.